Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana kita semuanya diberi kesehatan dan Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid di sini tetap tegak berdiri dan bisa melayani umat sampai sekarang ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kami kedatangan saudara kami yang mau bersyahadat. Maaf, namanya siapa Mbak? Ernawati. Mbak Ernawati. Ya. Alhamdulillah. Mbak Ernawati hari ini benar datang ke Yayasan Pembina Mu'allaf ingin bersyahadat. Iya. Mbak tanya dikit boleh Mbak ya? Boleh. Mbak tahu Islam Mbak Erna dari mana? Ya sebenarnya dari kecil saya udah sering, karena teman-teman saya banyak yang Muslim juga gitu kan. Cuma kalau untuk pengen lebih taunya lagi sih baru beberapa terakhir ini. Sebelumnya agama Mbak? Saya Katolik, Pak. Oh Katolik ya. Iya. Tinggal di? Saya sekarang tinggal di Surabaya. Oh, iya. Di Asalnya? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Oh iya Mbak Erna tahu Yayasan Pembina Mu'allaf dari mana ya? Dari YouTube-nya Kodonditan. Dari YouTube-nya Kodonditan, alhamdulillah. Mbak Erna sempat nonton gitu ya? Ya, udah mengamati beberapa bulan ini sih Pak. Ya. Ya memang kalau Kodonditan yang di Jakarta memang banyak kedatangan tamu. Iya. Ya bertanya tentang ilmu Islam, tentang kristologi terutama. Bahkan Kodoni banyak dan sering juga orang yang minta bersyahadat di sana. Tapi di sini pun juga nggak jarang, tapi sering. Bahkan kemarin kan juga orang yang bersyahadat juga. Jadi Mbak Erna taunya dari Kodondi, kemudian dari Mbak Suci gitu. Ya, saya ngubungin kantor Kodondi, terus terhubung dengan Mbak Suci. Mbak Suci menyarankan untuk menghubungi Bapak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai sekarang nyampe ya. Ya. Mas siapa namanya Mas? Febian. Hubungan kerabat saudara? Oh teman kerja ya. Iya. Alhamdulillah ada pengantarnya di sini ya. Mas Febian. Mas Febian aslinya? Tulungagung. Alhamdulillah. Mbak Erna. Ya. Maaf ya. Ini Mbak Erna ada paksaan nggak kira-kira untuk bersyahadat? Ikhlas ya? Ikhlas Pak. Ikhlas ya? Dengan keinginan sendiri. Dengan keinginan sendiri ya? Iya. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk Islam? Tidak. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Islam itu sulit loh. Subuh sholat, zuhur sholat, asar, 5 waktu loh. Sanggup ya? Insya Allah sanggup. Sanggup ya? Ya buktinya banyak orang yang sanggup ya? Iya. Ya memang banyak ya. Terutama di Indonesia ini Katolik itu biasanya yang ya orang Katolik biasanya kan kalau belajar agamanya sungguh-sungguh ya. Iya. Nah, karena sungguh-sungguh, kemudian dia baca kitabnya, kemudian kok nggak ada kecocokan gitu ya. Mungkin pelajari yang lain. Nah, ini Mbak Erna Sebenarnya saya udah lama ingin tahu Islam sih Pak. Sama dari kecil, dulu kecil saya juga pernah dapat mimpi gitu kan. ya.
mimpi saya ada di waktu kecil, saya belum tahu itu di mana, kalau itu masjid gitu kan. Pokoknya saya cuma kayak ngedenger kok ada suara, saya ngedengerin suara itu kayak enak banget. Terus saya nyari-nyari suara itu gitu. Terus jadi saya ada di bangunan tuh, bangunannya tuh bersinar gitu ya. Yang setelah saya dewasa saya baru tahu kalau itu suara kayak orang ngaji, apa orang salawat atau apa gitu. Tapi karena waktu kecil kan saya belum paham gitu. Terus pas saat udah dewasa ini, ya saya makin pengen tahu lagi ya. sih. Ya. Terus pengen tahunya belajar atau gimana? Saya banyak tanya, saya banyak konsultasi sama teman saya juga ini, Febian, yang bantu saya bicara cerita banyak tentang Islam juga gitu. Yang bikin saya jadinya benar-benar yakin sekarang. Memang kalau di Kristen itu Mbak waktu itu masih mengakui nggak Yesus itu Tuhan ya? Iya. Ya gitu ya. Masih. Kalau di Islam kan itu Nabi Isa kan gitu. Iya, tapi setelah saya lihat cerita Kodonditan itu penjelasannya tentang yang sebenarnya gitu kan. Terus saya ngikutin juga debat-debatnya sama pendeta gitu. Saya jadi oh ya akhirnya saya paham gitu. Iya. Ya. Ya memang Kondodi itu seorang pendakwah juga ya, sering membongkar atau menjelaskan tentang Bible atau kitab suci orang Kristen atau Katolik. Ya memang meluruskan, memang banyak sebenarnya kalau cerita itu ya. Yang intinya sekarang Mbak Erna sudah mau jagat karena tahu cerita-cerita dan membaca gitu. Mungkin Mbak Erna pernah nggak baca Al-Quran terjemahnya? Belum pernah sama sekali. Indah sekali, nggak ada ayat kontradiksinya, indah sekali. Dan kalau nanti Mbak Erna membaca Al-Quran, itu satu huruf aja itu dapat kebaikan. Berapa mah kebaikan? 10 kebaikan. Itu masih belum bisa, apalagi sudah bisa. Per huruf, ya per huruf itu ada 10 kebaikan. Dicatat semuanya itu 10 kebaikan itu. Dan insya Allah nanti Mbak Erna setelah syahadat dulu pernah dosa-dosa yang telah lalu itu, pernah melakukan dosa apapun itu tidak dihitung, dan nol setelah syahadat. Mbak Erna setelah syahadatkan itu seperti bayi lahir yang suci, kembali ke fitrah. Beruntung Mbak Erna hari ini itu bersyahadat memeluk Islam karena dosa yang telah lalu itu sudah selesai, nggak terhitung. Nanti Mbak Erna setelah syahadat, tergantung kertas yang putih bersih tadi dioret-oret dengan kebaikan atau keburukan atau ternodai dengan apapun, nanti tergantung Mbak Erna. Apabila Mbak Erna sering melakukan kebaikan, ya ngaji, sholat, bersedekah, bantu orang, ya itu catatannya itu kertas yang tadi itu malah bersih. Itu pahala untuk kebaikan di akhirat kelak. Termasuk Mas Febian ini juga apa ya, konsultan dari Mbak Erna kan gitu ya, juga kebaikannya juga dihitung juga. Terus gimana dengan keluarga Mbak Erna? Masih Katolik kah? Kalau keluarga memang dari keluarga ibu bapak Katolik sih, cuma ada beberapa dari keluarga ibu bapak juga yang mualaf. Gitu. Kira-kira kalau nanti Mbak Erna sudah Islam, sudah muslimah, kira-kira apa tanggapan dari keluarga nanti? Ya pasti terkejut sih.
orang tua ya mungkin mereka sedikit kecewa kali ya karena anaknya memilih jalan sendiri gitu. Ya cuma nanti saya tetap yakinin sama orang tua kalau ini pilihan yang baik. Tetap nanti seandainya nanti Mbak Erna meskipun beda agama jadi muslimah, tetap hargai orang tua. Tetap nggak boleh bantah macam-macam, bantah dengan yang baik. Ya seperti itu. Apapun itu kan juga orang tua kita. Ya, orang tua Mbak Erna sebagai orang tua tetap dihormati. Ya, tunjukkan kalau kita itu sebagai muslim atau muslimah itu menjadi yang baik. Enggak di hadapan orang tua, tapi di hadapan semua orang kita itu sudah berubah menjadi baik. Itulah akhlak Islam sebenarnya. Saling menolong, saling membantu, bersedekah, dan tunjukkan kita juga belajar tentang Islam. Ya ada semuanya di dalam Islam juga seperti itu. Ini sudah siap ya, Mbak Erna ya? Saya catatkan ya. Mungkin ada saran dari Mas Fabian ya sebagai itu konsultannya Mbak Erna ini. Kemarin juga sudah saya tanyakan Bapak untuk niatnya gimana, benar-benar belum sampai saya bilang satu hari nggak usah koneksi atau HP dimatiin, kita sendiri berpikir dari kayak kita ngomongin mau apa gitu, bener nggak jalannya gitu. Kalau misalkan bener pasti semua ada jalan, dan kalau misalkan itu jalannya baik pasti selalu semuanya akan dimudahkan. Alhamdulillah sampai di sekarang dimudahkan, nggak ada benar sama sekali. Alhamdulillah berarti emang jalannya seperti itu. Ya insya Allah nanti Mbak Erna ya kalau sudah dicatatkan boleh konsultasi di sini. Ini Bunda akan membina dan menuntun Mbak Erna bagaimana sih Islam. Kemudian cara mulai diajari mulai wudhu, doa wudhunya pelan-pelan, enggak usah kilat. Kemudian ya sedikit-sedikit. Boleh, maaf sekarang tinggal di mana Mbak Erna? Saya tinggal di Jalan Makam Belidro dekat Manoan. Surabaya Barat. Kerjanya di daerah? Sekarang lagi off kerja sih, lagi cuti. Nah ini bisa hubungi Bunda di belajarnya kan terarah maksudnya. Belajarnya mulai dari nol ya sampai menjadi muslimah yang mandiri, bisa sholat sendiri, bisa tapi dengan benar maksudnya. Ya, bisa di masyarakat pun nanti juga bisa, oh ternyata ini muslimah mu'alaf tapi sudah benar. Ya, seperti itu. Ya kita mulai ya. Intinya Mbak Erna nggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam ya Mbak. Iya. Dengan kemauan hati sendiri ya. Iya. Ya, tirukan omongan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Saya. Istiqomah ya Mbak ya. Iya. Kasih Bu. Nah, habis ini Mbak Erna boleh konsultasi di sini atau minimal ya, kami ada buku-buku. Di situ ada penampungan mu'alaf-mu'alaf ya yang
gedung sebelah sana itu. Oh. Ya, untuk belajar. Jadi maaf Mbak, mualaf itu yang kurang beruntung Mbak. Yang nggak doa di keluarganya, yang itu ya kami tampung di sini. Dan nyantri di sini belajar tentang Islam. Jadi ya banyak sebenarnya dari dulu, cuma mereka kan sudah tenang, sudah tahu Islam, kemudian dapat kerja, kemudian pamit izin ke komunitasnya kerjanya. Alhamdulillah mereka ya gantian. Dan enggak selamanya tinggal di sini, enggak. Paling ya saya lihat di sini paling lama 6 bulan. Sudah tenang, cari kerja, dapat pamit izin. Alhamdulillah sudah jadi orang dan bisa terjun di masyarakat. Ya, alhamdulillah kami berharap begitu. Dan insya Allah juga mereka kalau kami undang ada kajian datang. Dan apapun nanti kalau tentang Islam, tentang apa, kok ini begini ya boleh tanya ya Bunda atau saya atau datang ke sini. Dan mudah-mudahan nanti juga kalau ada kajian bisa datang berdalai dalam Islam. Ya, mungkin Nabi Muhammad itu gimana kan gitu ya. Mungkin ada fitnah yang macam-macam begini enggak. Nabi Muhammad itu orang yang berakhlak mulia. Semuanya Nabi, Rasul Allah semuanya itu akhlaknya baik. Enggak seperti kita ini yang masih salah beda dengan Rasul. Salah mau salah itu sudah ditegur kan gitu. Mau melakukan salah sudah ditegur, apalagi salah kan gitu. Ya kalau kesalahan ucapan itu kan hanya langsung ditegur. Kalau Nabi kan keluar ayat di Al-Quran. Ya semoga tadi persatuan Mbak Erna diberkahi oleh Allah dan syahadat ini menjadikan petunjuk awal buat Mbak Erna. Semoga Mbak Erna juga istiqomah melakukan ibadah Islam, terutama sholat, kemudian yang lain-lain juga belajar tentang Islam, Al-Quran dan yang lain-lain juga. Saya harap begitu dan kami siap untuk siapapun yang mualaf datang ke sini untuk konsultasi tentang agama boleh. Dan pada para pemirsa Geraha Mualaf TV, Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid Pusat, kami berharap dukungannya, perjuangan kami, dan berharap juga dukungan dari pembinaan kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.